mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Mari sama-sama katakan, untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. haleluya. Inilah iman kami Bapa, Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Dan bersama-sama dengan penuh keyakinan katakan, Karena Roh Allah di dalamku, ku mau bersuka, sukacitaku penuh oleh Roh. ku mau beri pujian bagi Engkau. Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Dan bersama-sama angkat pujian-Mu dan katakan, Ku mau beri pujian bagi Rajaku. Ku mau menari bagi Dia. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Untuk selama-lamanya kasih-Mu telah dinyatakan. Perbuatan-Mu sungguh dahsyat dan ajaib. Untuk selama-lamanya nama-Mu masyhur dan terhormat. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. Kerajaan-Mu takkan dapat tergoncangkan. kerajaan-Mu tidak sekalipun tergoncangkan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya, Engkaulah Allah yang terhebat, berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Dan mari sama-sama nyatakan Dia Allah yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasa-Mu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihi-Mu, sebab Engkaulah yang
di atas segala yang ada di dalam dunia. Kuasamu sempurna, Kau yang terhebat, tak ada yang bisa melebihimu, sebab Engkaulah yang berkuasa. Hidupku memuliakan-Mu, Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Katakan karena Engkau Allah, karena Engkau Allahku yang hidup, dan kami menyembah. Seumur hidupku menyembah-Mu, kasih karunia-Mu, sebab kasih karunia-Mu padaku sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sepanjang hidupku memuji-Mu, 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 memuji-Mu. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah untuk selama-lamanya. Engkaulah yang patut ditinggikan, dimuliakan dan disembah Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan layak ditinggikan. Mari memuji Dia, oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, di bumi dan di surga, sorak-sorai memuji. Oh marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya, surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Mari angkat tangan, tinggikan Dia, serukan namanya, sembahlah Dia, karena Dialah Raja di atas segala yang berkuasa. Karena Dia Raja, Allah perkasa, karena Dia Tuhan di atas segalanya. Karena Dia Raja, Allah perkasa,
mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Di bumi dan di surga sorak-sorai memuji Tuhan. Oh, marilah memuji Dia, mengangkat tinggi namanya. Surga bumi bersorak, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai, sorak-sorai memujinya. Sorak-sorai memujinya. Terima kasih Tuhan, Bapa Allah perkasa di dalam hidup kami. Shalom Jemaat Betel Area yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Saya udah semangat bagi berdiri dan mari kita berikan sorak-sorai yang paling dahsyat dan meriah bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan hidup kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terus kami naikkan ucapan syukur kami kepada Engkau Yesus atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kalau saat ini kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kekuatan kami, bukan karena jerih lelah kami, juga bukan karena kebaikan dan kuat gagah kami, tapi kami percaya itu semua karena anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini kami bersama-sama menyiapkan hati dan hidup kami untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap beribadah kepada Tuhan, yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki Allah yang dahsyat dan hebat seperti Engkau. Oh haleluya. Mari semuanya bertepuk tangan dimanapun engkau berada saudaraku. Haleluya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah.
kita tinggikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara menyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, wajar dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajar akan penuh kemuliaan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk sama-sama. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Sekali lagi, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kau Allah yang memberikan hidup-Mu, memberikan totalitas hidup-Mu bagi kami Tuhan. Kau mencurahkan darah-Mu untuk mengganti setiap dosa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mulia, sungguh Engkau Allah yang kudus. Haleluya. Kau korbankan hidupmu
Menyucikan dan menebus hidupku
syukur bagimu. Sama-sama kita nyatakan iman kita kepada Tuhan, bahwa hanya karena salib Yesus kita menang, hanya karena salib Yesus kita hidup, saudara. Mari dimanapun kau berada, katakan refrain lagu ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Amin. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Tuhan, ya Yesus, hanya karena salib-Mu, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari lebih lagi katakan karena salib-Mu, karena salib-Mu Tuhan, hanya karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi kita katakan karena salib Yesus, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi, Engkau yang berkuasa, Engkau yang amin Tuhan, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, karena salib-Mu kami hidup di dalam mujizat dan anugerah-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur hari ini karena salib-Mu Tuhan, anugerah-Mu datang dalam hidup kami. Kami yang berdosa, kami diampuni, kami disucikan, dibenarkan, dan terus berjalan dalam grace, dalam anugerah-Mu. Sehingga kami menikmati semua kebaikan-Mu hari lepas hari dalam hidup kami. Sungguh kami dapat mengandalkan kasih karunia-Mu, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan-Mu yang sudah Kau tunjukkan di atas kayu salib Tuhan. Terima kasih untuk mengerti kebenaran ini dan hidup di dalamnya. Kini Tuhan, oleh karena pekerjaan Roh Kudus, kami siapkan hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama di bulan keluarga yang indah Juni 2020 ini. Anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab kami ini siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa bersama kami berkata, amin.
Amin. Tuhan Yesus berkati. Dan silakan duduk saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat menikmati segala berkat daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Pagi ini kita bersama-sama akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya ada beberapa pengumuman yang patut menjadi perhatian kita. Yang pertama, saudara sekalian, ada berita lelayu atas nama Ibu Francisca Fitri Kembarsari, usia 43 tahun, alamat di Pendosari. Beliau meninggal pada beberapa waktu yang lalu dan saudara-saudara sudah dikuburkan juga oleh pelayanan dari Lelayu Battle Area. Dan mari bagi saudara-saudara sekalian yang mengenal keluarga terkasih bisa mendukung doa dan juga tentunya menyatakan kasih dan kebaikan. Kiranya keluarga Pak Sabto dan Ananda Dominik mengalami penghiburan bersama dengan seluruh keluarga besar di dalam berkat Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, kami sampaikan bahwa kegiatan ibadah tanggal 8 sampai 13 Juni masih ditiadakan, saudara sekalian. Kita bersyukur pemerintah sudah mulai mempersiapkan tata cara untuk new normal ibadah kita. Namun kita masih menunggu saudara sekalian dalam doa dan pemikiran, jika Tuhan izinkan, sekali lagi jika Tuhan izinkan, nanti tanggal 21 Juni kiranya kita mungkin sudah bisa mengadakan ibadah secara offline. Mari mendoakan ini supaya kehendak Tuhan yang terjadi. Yang ketiga, saudara sekalian, doa rendaman profetis akan diadakan secara online live streaming pada hari Jumat tanggal 12 Juni jam 18.30 sampai 19.30 WIB, dan Anda bisa mengikutinya di channel YouTube dari Battle Area, saudara-saudara sekalian. Dan yang keempat, saudara sekalian, ibadah tanggal 14 Juni masih akan kita adakan secara online service satu kali saja jam 9 pagi dan akan dirilai di Radio Elisa 103,9 FM. Kiranya ini terus menjadi perhatian kita. Yang berikutnya, saudara sekalian, kami sampaikan sekali lagi bahwa persembahan umum kita sudah mulai bisa diberikan melalui fasilitas QRIS atau QR, saudara sekalian, kode. Ya, Anda bisa scan barcode dan langsung terhubung dengan akun dari Battle Area sehingga Anda bisa mengirimkan persembahan-persembahan Anda dengan lebih mudah. Hal ini kita kerjakan karena ada permintaan dari beberapa jemaat untuk perkara ini. Dan tentunya kami juga ingatkan bahwa kita punya rekening pelayanan umum juga di Bank BRI dengan nomor yang tertera di depan. Dan juga ada rekening pembangunan BCA yang Anda bisa, saudara-saudara sekalian, tetap mendukung di dalam pelayanan-pelayanan yang ada. Dan yang berikutnya, saudara sekalian, yang paling akhir, kegiatan Berkati Kota terus kita jalankan. Bahkan kita sudah tidak hanya memberkati kota, tetapi bangsa, bahkan dunia. Karena dalam minggu ini, saudara sekalian, kita sudah mulai menabur ke Medan. Kemarin hari Senin, sekitar 150 kg beras sudah kita kirimkan ke sana. Anda bisa melihat foto-fotonya. Dan juga hari Selasa kita sudah mulai mendukung ke Nepal, saudara sekalian. Mereka di Nepal sudah 71 hari di lockdown, ya. 71 hari di lockdown, lebih parah daripada kita. Orang tidak bisa berjalan-jalan di jalan-jalan utama kecuali hanya untuk keperluan membeli makanan, saudara-saudara sekalian. Tidak ada yang bekerja. Jadi situasi cukup berat dan oleh anugerah Tuhan kita punya berkat yang terkumpul dari persembahan saudara-saudara sekalian sehingga kita bisa mendukung pelayanan yang ada di Nepal. Jika Anda masih terus ingin menabur, jangan lupa selalu menambahkan angka 19 di belakangnya sehingga kita bisa mengumpulkan untuk pelayanan untuk tanggap COVID-19 ini. Nah, saudara sekalian, sekarang kita akan siapkan diri kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Bulan Juni 2020 adalah bulan keluarga, saudara sekalian. Dan selama 4 minggu ini kita akan merenungkan tentang keluarga. Dan di minggu pertama ini saya ingin kita bisa merenungkan bersama-sama tentang keintiman di dalam keluarga. Keintiman di dalam keluarga. Saudara, beberapa laporan masuk dari berbagai belahan dunia. Ada artikel-artikel di dalam dan di luar negeri yang menunjukkan bahwa dalam masa COVID-19 ini, saudara sekalian, ada beberapa laporan dari luar negeri. Kalau Anda baca ada tentang, saudara sekalian, bagaimana meningkatnya kekerasan di dalam rumah tangga. Justru
stay at home, tidak boleh keluar rumah, malah terjadi banyak pertengkaran dan percekcokan di keluarga, saudara-saudara sekalian. Dan berhubungan dengan itu tentunya juga ada laporan angka permintaan perceraian yang meningkat, saudara sekalian. Rupanya stressing di dalam keluarga selama masa stay at home ini menjadi meningkat, saudara-saudara sekalian. Tapi juga ada berita lain dari dalam negeri yang cukup buat saya cukup menggelitik, cukup lucu saudara. Di Tasikmalaya, saudara sekalian, diberitakan di sebuah saluran TV Tribun News, saudara, dikatakan bahwa tingkat kehamilan di Tasikmalaya di masa COVID-19 ini meningkat 105%, saudara sekalian. 105% dibanding tahun lalu. Jadi maksudnya apa, saudara sekalian? Di masa COVID-19 ini mereka mohon maaf tidak punya pekerjaan, taunya cuma mohon maaf berhubungan seksualitas. Karena mungkin pemikiran mereka namanya keintiman itu cuma seksualitas. Jadi mereka tidak tahu melakukan yang lain. Jadi laporan pemerintah melaporkan bahwa ada kenaikan sampai 105%, saudara sekalian. Sebuah angka yang melonjak cukup tinggi. Nah, dengan hal-hal ini maksud saya adalah kita mau belajar bagaimana kita ini bisa mengalami keintiman dalam keluarga yang tentunya bukan hanya bicara masalah seksualitas. Kata keintiman sudah mengalami degradasi, seringkali hanya dihubungkan dengan hubungan seksualitas, titik dan selesai. Seolah-olah itu adalah segala-galanya, padahal tidak demikian. Nah, untuk itu mari kita belajar daripada bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Mazmur 133, saudara-saudara sekalian, ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata, saudara sekalian, nyanyian siarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini ayat tentang persatuan saudara-saudara yang diam dengan rukun, sangat terkenal sekali, saudara-saudara sekalian. Dan kita tahu bahwa persatuan ini merupakan rahasia sebuah keluarga untuk diberkati di hadapan Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, saya percaya bahwa keluarga yang bersatu atau rahasia keluarga yang kuat di dalam persatuan, salah satunya adalah karena mereka mengembangkan keintiman di dalam keluarga. Mereka punya, saudara, satu keintiman, ya. Mereka bisa bersatu karena intim. Mereka bisa bersatu karena intim. Tanpa keintiman tidak ada persatuan, saudara-saudara sekalian. Hanya keintimanlah yang akan mengantarkan persatuan dalam keluarga terjadi lebih kuat di dalam kehidupan keluarga orang-orang percaya. Nah, hari ini kita belajar secara sederhana, saudara. Apa itu artinya keintiman, saudara sekalian? Keintiman, Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatatnya artinya adalah keakraban atau kemesraan. Keintiman artinya adalah keakraban atau kemesraan yang tentunya terjadi di dalam keluarga. Jadi bukan hanya mesra, tapi akrab, saudara-saudara sekalian. Definisi lain dari satu bagian yang lain dikatakan keintiman adalah kedekatan yang dirasakan oleh dua orang atau lebih dan merupakan kekuatan, ya, yang mengikat atau kekuatan dari ikatan yang menahan, menyatukan mereka bersama-sama. Itu keintiman. Jadi keintiman bicara tentang keakraban, bicara tentang kedekatan, saudara, yang dirasakan dua orang atau lebih. Keintiman itu mengikat mereka sebagai satu keluarga, bahkan juga bisa berujung kepada kemesraan di dalam keluarga. Nah, saudara-saudara, ini yang perlu kita pikirkan di bulan keluarga di awal Juni ini, saudara-saudara sekalian. Dari satu artikel saya belajar bahwa kita di hidup kita itu minimal ada 5 jenis keintiman, saudara sekalian. Nah, mari kita belajar lebih dulu sebelum nanti kita lebih jauh melihat poin-poin daripada firman Tuhan. Ada 5 bentuk keintiman dalam hidup Anda dan hidup saya, saudara sekalian. Yang pertama, saudara sekalian, keintiman yang penting adalah keintiman secara emosional.
Apa artinya saudara sekalian? Ini bicara tentang bagaimana kita begitu akrab ya, dengan 1-2 orang atau dengan keluarga kita, maksud saya, sehingga kita bisa membagi hal-hal pribadi pada sekelompok orang yang terpercaya. Anak membagi rahasianya kepada papa atau mamahnya. Suami membagi emosionalnya, rahasianya kepada istri atau kepada pasangannya, saudara-saudara sekalian. Ini keintiman pertama yang perlu kita bertumbuh di dalam keluarga Anda. Intim secara emosional. Ada keluarga yang saudara sekalian punya hubungan darah. Papa, mama sama anak-anaknya. Tapi nggak ada kedekatan emosional. Jadi anak-anaknya lebih suka curhat kepada teman-temannya. Bukan kepada papa mamahnya. Tentu ini adalah perkara yang salah saudara-saudara sekalian. Nah saudara, keintiman yang lain yang penting untuk kita pahami adalah ada yang namanya keintiman secara intelektual saudara sekalian. Secara intelektualitas. Ini bicara tentang satu keintiman yang berkembang karena ketertarikan kita kepada cara pikir seseorang yang membuat kita juga dapat membagikan kerangka berpikir kita. Mungkin saudara kita bisa intim dengan sahabat-sahabat kita. Saya tahu di hidup saya sendiri saya punya sahabat-sahabat laki-laki tentunya yang kalau saya duduk dengan mereka saya bisa berbagi pemikiran dengan mereka saudara sekalian. Pemikiran saya bisa cerita apa yang ada di pikiran saya, ide-ide, konsep dan dia bisa menanggapi dengan cara yang baik sehingga kalau dia pulang ke Salatiga, kadang-kadang saya bilang, ayo kita kumpul, kita makan, karena kita berbagi pemikiran, saudara-saudara sekalian. Ya. Juga saya pernah berjumpa dengan seseorang yang sangat kuat di dunia kepemimpinan, dan ketika saya bicara dengan dia, saya merasa bisa, saudara, ini tentunya laki-laki lagi ya, saya merasa dia bisa mengerti apa yang saya sampaikan, ya. Dan saya merasa, wah cocok nih saya kalau sharing sama dia. Dan dari situ kita tentunya bertumbuh menjadi akrab, sahabat-sahabat, saudara-saudara sekalian. Nah ini keintiman secara intelektualitas. Di keluarga kita perlu punya keintiman intelektualitas, secara intelektualitas ini. Ya, yang mana ketika kita mungkin anak-anak membicarakan apa yang dipikirannya, saudara sekalian, saya tahu Anda dan saya kadang-kadang kaget-kaget dengan anak-anak kita, dengan kemampuan intelektualitasnya. Nah kita perlu lebih sering mendengarkan, sehingga terbangun keintiman intelektual di dalam keluarga Anda dan saya. Yang ketiga ini yang paling sering kita tahu adalah adanya keintiman secara fisik, saudara-saudara sekalian. Keintiman secara fisik dibangun melalui sentuhan-sentuhan fisik, seperti bergandengan tangan, berpelukan, saudara sekalian, berangkulan, saudara-saudara sekalian. Semua yang melibatkan sentuhan fisik ini bisa membangun, bisa menimbulkan, ya. Dan inilah gambaran dari keintiman fisik yang bisa kita kembangkan juga di dalam keluarga kita. Tentunya kita tahu ini sesuatu yang penting. Bagaimana anak-anak kita, saudara sekalian, membutuhkan pelukan orang tua dari waktu ke waktu untuk meneguhkan hati mereka, untuk memberitahu bahwa mereka itu sangat berharga, sangat penting bagi Anda dan saya. Saya usul selesai kebaktian ini, bagaimana kalau papa mama jumpa dengan anak-anaknya, peluk mereka, doakan mereka, kasih tahu bahwa mereka berharga bagi engkau papa dan mama. Saudara-saudara sekalian, yang keempat, ada yang namanya keintiman eksperimental. Ini sebuah keintiman, saudara, yang dibangun melalui momen-momen manis atau pengalaman-pengalaman atau eksperimental bersama dengan orang-orang dekat kita. Jadi ketika Anda mungkin melakukan satu kegiatan bersama, papa, mama, orang tua, saudara-saudara, jangan pernah remehkan. Salah satu ingatan indah saya tentang mamah saya, saudara, itu saya dapatkan mungkin di kelas 4 atau 5 SD ketika kami pindah ke Karangalit, saudara sekalian, kegiatan eksperimental sederhana, ya. Mama saya ngajak saya bikin namanya dadar gulung, saudara sekalian.
Seingat saya itu cuma tepung sama mungkin gula, garam, lalu kayaknya telur, lalu dibikin mungkin di mix agak encer, lalu dia siapkan kompor dan dia mengizinkan saya untuk menuangkan adonan itu di atas wajan, saudara sekalian ya. Apa itu namanya, wajan apa itu ya. Dan kemudian dia mengizinkan saya menggoyang wajan sehingga terbentuk bentuk yang mendatar, yang baik, saudara. Dia mengizinkan saya membaliknya dan kemudian akhirnya mengangkatnya, menggulungnya, mengisinya dengan mentega meses. Saudara, sekarang saya usia 47 tahun. Tapi saya masih punya ingatan keintiman dengan mama saya, saudara sekalian, karena ada eksperimental, pengalaman bersama. Tentunya ada banyak yang lain, tapi ini salah satu yang paling bisa saya ceritakan. Dengan ayah saya juga ada banyak hal yang tentunya kita bisa ceritakan, tapi salah satu keintiman eksperimental adalah ketika mungkin sekitar tahun 96 beliau mengajak saya dengan adik saya secara khusus pergi ke Kalimantan, ke kampung halaman kami di Pangkalan Bun. Dia menunjukkan apa itu tempat di mana keluarga kami dulu hidup, di seberang sungai, makanya kampungnya namanya Kampung Raja Seberang. Dia menunjukkan, saudara sekalian, di sini dulu emak engkong, di sini dulu papa mama, ini dulu transportasi kita, rumah-rumah dibangun di atas sungai. Lalu dia mengajak kami terbang, melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin, menemui saudara-saudara, melihat budaya-budaya yang tidak pernah saya lihat di Jawa Tengah, di tempat di mana saya hidup. Sungguh pengalaman eksperimental yang saudara mengembangkan keintiman. Saya merasa lebih dekat dengan ayah saya melalui kejadian itu. Dan yang kelima, saudara sekalian, keintiman yang ada di hidup kita adalah keintiman spiritual. Tentunya kita tahu ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan kerohanian. Ketika kita berdoa bersama, maka secara spirit kita makin bersatu, kita makin menyatu, dan kita makin kuat di dalam keluarga kita. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan mengerti minimal 5 bentuk keintiman ini, kita bisa membawanya di keluarga kita, dan kita perlu belajar membangun, saudara sekalian, keintiman di dalam keluarga saya dan keluarga Anda. Yang mana, saudara sekalian, kalau kita memperkirakan atau kita belajar, minimal ada 3 bentuk keintiman di dalam keluarga saya dan Anda yang perlu kita bangun. Dan saya rasa masa COVID-19 ini, sementara kita masih stay at home, untuk mungkin saudara sekalian 1 bulan ke depan, ya lebih lagi, saudara sekalian. Kelihatannya anak-anak belum boleh mulai sekolah ya, masih belum boleh sekolah, saudara sekalian. Jadi orang tua masih punya kesempatan sama anak-anak, ya. Suami-suami mungkin masih work from home, istri-istri mungkin masih work from home. Ini kesempatan untuk bisa memikirkan ulang dan membangun hal-hal ini lebih lagi di hidup kita. Ada 3 bentuk keintiman dalam keluarga. 1, saudara sekalian, yang perlu kita bangun secara lebih kuat lagi adalah keintiman secara roh di dalam keluarga Anda. Satu bagian firman Tuhan dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ketiga mengatakan kepada kita, mari kita baca bersama di rumah-rumah. Katakan 2, 3. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Nah, saudara sekalian, ayat Efesus 4 ayat 3 ini memang konteksnya adalah konteks tentang kehidupan jemaat, keluarga Allah. Tapi saudara sekalian, ayat-ayat ini juga berlaku di dalam hidup keluarga kita. Karena sekali lagi saudara sekalian, jemaat merupakan satu gambaran dari keluarga Allah di dalam hidup Anda dan hidup saya. Prinsip-prinsipnya bekerja secara sama. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang saudara sekalian bersatu atau keintiman saudara sekalian roh dalam hidup kita? Dikatakan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Maka di keluarga, saudara sekalian, kesatuan roh itu merupakan perkara yang penting. Dan itu memang seharusnya menjadi dasar dari semua persatuan atau keintiman dalam hidup keluarga Anda dan saya. Nah, saudara, menjadi pertanyaan kita, kemudian bagaimana kita membangun keintiman rohani atau keintiman spiritualitas di dalam kehidupan keluarga Anda dan keluarga saya. Karena ini sebuah persatuan yang penting, saudara sekalian.
Saya belajar ketika suami dan istri mau intim, mau bersatu, saudara sekalian ya. Apalagi mungkin dengan kondisi yang bertambah, mungkin seperti bertambah umur saudara sekalian. Beberapa orang berkata kepada saya bahwa kesatuan atau keintiman kami sekarang lebih menguat lagi secara roh. Ya, mungkin kalau secara seksualitas sementara umur bertambah itu bisa menjadi kurang. Tapi sekali lagi, ini bukan hanya masalah seks. Ya, keintiman itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Yang pertama-tama dibangun secara rohani, spiritualitas dalam hidup keluarga Anda dan saya. Nah, bagaimana membangunnya, saudara sekalian? Yang pertama kita tahu bahwa kita bisa membangun keintiman secara rohani melalui persekutuan doa keluarga atau mezbah keluarga. Rohnya itu dibangun persatuannya di sini, saudara sekalian. Ketika yang pertama, saudara sekalian, melalui persekutuan doa keluarga, ini menjadi sebuah landasan dasar bagaimana keluarga kita bisa bersatu secara, saudara sekalian, rohani. Ini hal yang penting, saudara-saudara sekalian, ya. Contoh-contoh dari persekutuan keluarga yang bisa kita kerjakan, saudara. Yang pertama adalah doa suami dan istri lebih dulu. Ya, saudara-saudara sekalian, ini menjadi perjuangan keluarga kita, ya. Memang kita akan selalu punya banyak kesibukan, saudara sekalian, tetapi kita memang perlu memperjuangkan lagi. Di masa COVID-19 ini, saya dan banyak di antara kita diingatkan lagi pentingnya titik ini, saudara sekalian. Kita tidak bisa berkumpul secara korporat sudah mungkin 2,5 bulan lebih. Dan kita hanya bisa berkumpul di keluarga-keluarga, saudara sekalian. Disitulah kita dipulihkan Tuhan lagi. Kita diingatkan bahwa perkumpulan kita, persekutuan kita yang penting adalah di keluarga-keluarga. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita memperjuangkannya lebih lagi di hidup kita? Saudara sekalian, bentuk persekutuan doa yang keluarga yang lain adalah mezbah keluarga. Di mana setelah persekutuan doa suami istri pribadi bersama-sama, lalu dia bisa berdoa bersama anak-anak dan keluarga besarnya. Nah, ini rupanya perjuangan juga. Dan sekali lagi kita perlu mengucap syukur untuk masa khusus ini, saudara. Karena di masa khusus ini orang-orang kita semua dikembalikan ke titik-titik yang benar, saudara sekalian. Terus membangun persekutuan di dalam keluarga kita. Nah, memang saudara sekalian ada sebuah penelitian dari BRC atau Bilangan Research Center, saudara sekalian. Ternyata di masa khusus ini, ya pandemi COVID ini, mezbah keluarga merupakan sebuah perjuangan karena baru 1/3 keluarga responden dari penelitian BRC ini yang melakukan mezbah keluarga. Yang 2/3 itu berjuang, saudara sekalian. Ya, ada yang tidak melakukannya. Dan ini rupanya tergantung kepada pria-pria yang ada di rumah tangga. Karena prialah yang mengarahkan keluarga, mengumpulkan keluarga, mengajak persekutuan doa bersama, sehingga terbangun keintiman rohani. Saya berdoa supaya saya dan Anda mendengarkan sharing hari ini, kita lebih lagi terbangun untuk membangun mezbah keluarga dalam hidup Anda dan hidup saya. Yang lain, keintiman rohani bisa dibangun lewat apa, saudara? Bisa dibangun lewat ibadah-ibadah atau retreat-retreat bersama dengan keluarga. Ini mungkin hanya contoh-contoh. Sekali lagi saya ingat bahwa saudara ada sebuah retreat yang bagus khusus untuk pasangan suami istri yang bernama Moment of Unity. Suami istri dipisahkan dari keramaian sementara waktu, ya. Diberi waktu berbicara dari hati ke hati, pikiran ke pikiran, berdoa bersama. Sehingga mereka bisa retreat bersama mengembangkan kehidupan keluarga yang lebih segar. Beberapa gereja mengadakan retreat keluarga sehingga saudara sekalian persekutuan-persekutuan rohani di dalam keluarga terbangun sehingga ada keintiman di dalam keluarga. Yang kedua, saudara sekalian, keintiman yang perlu dibangun di keluarga kita adalah keintiman secara jiwani. Keintiman secara jiwani, jiwanya yang intim. Ingat manusia roh, jiwa, dan tubuh. Rohnya intim lewat persekutuan doa. Ini cara terbaik, saudara sekalian.
semakin berdoa, ya, Edwin Wiskol berkata bahwa Anda menjadi serupa dengan orang yang dengannya Anda banyak berdoa, menjadi lebih menyatu, saudara sekalian. Nah, yang kedua, keintiman jiwa merupakan hal yang perlu dibangun di keluarga kita. Filipi pasal 2 ayat 2 mengatakan, mari kita di rumah-rumah membaca bersama, katakan 2, 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sekali lagi saudara sekalian, Alkitab mengajar kita sebagai keluarga Allah yang besar punya satu jiwa. Demikian juga apalagi di keluarga inti kita. Punya satu jiwa, intimlah. Sehingga kita punya kesatuan jiwa dalam hidup kita. Dan ini merupakan perkara yang penting, saudara-saudara sekalian. Nah, bagaimana membangun keintiman secara jiwani di dalam keluarga Anda dan keluarga saya? Yang pertama, saudara sekalian, ini dibangun melalui hal umum sederhana tapi sangat penting. Jangan pernah lupa dan lalai tentang ini. Tentang komunikasi secara keluarga, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, di komunikasi keluarga ini yang saya belajar berkembang, ya. Ada keintiman secara emosional di keluarga, ada keintiman secara intelektual di keluarga, saudara sekalian. Dan rupanya dari nanti 3 hal yang kita lihat, keintiman roh, keintiman jiwa, dan keintiman tubuh. Keintiman jiwa yang nomor 2 ini merupakan hal yang bahasa saya banyak PR-nya. Banyak pekerjaannya, banyak yang harus dilakukan, saudara sekalian. Karena rupanya setelah sekian lama keluarga berjalan, keintiman jiwa itu merupakan hal yang akan menyatukan keluarga. Itu terjadi sekali lagi lewat komunikasi keluarga, saudara sekalian. Contohnya, ketika Anda punya waktu spesial suami dan istri, saudara-saudara sekalian. Ya, Anda tidak hanya berdoa bersama, tapi Anda punya waktu mungkin duduk, bicara, ya. Saya ingat dulu ada iklan teh yang berkata, ayo kita ngobrol, ya, sambil ngeteh katanya. Saudara, lalu kita bisa menyampaikan dari hati kita, pikiran kita, harapan-harapan kita bisa menyampaikan pujian, kita bisa menyampaikan penghargaan kepada suami atau istri kita. Saudara, di situ kita akan merasakan kesatuan jiwa yang memperkuat keluarga kita, sehingga kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi. Saudara sekalian, contoh lain adalah ketika kemudian kita sediakan waktu buat anak-anak, saudara sekalian, buat anak-anak, ya. Pasti akan terbangun keintiman emosional, kedekatan orang tua dan anak, ya. Dan sekali lagi anak bisa belajar, ya, pemikiran-pemikiran dari orang tuanya. Saya minggu-minggu ini sedang belajar tentang mentoring, saudara-saudara sekalian, ya. Ada satu buku ditulis oleh Edmund Chan dari Singapura, saudara sekalian, dengan judul Certain Kind. Dia bicara tentang pemuritan. Dan pemuritan paling baik itu dikerjakan lewat mentoring. Ketika orang tua mementor anaknya, saudara sekalian, mereka bisa membagikan pemikiran-pemikirannya, intelektualitasnya, pengajaran-pengajaran firman. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika saya dengan adik saya dibawa ke Kalimantan, ya, tanpa mamah, ya, hanya papa, saya dengan adik saya, kami bertiga laki-laki. Dalam perjalanan itu ayah saya menceritakan sejarah keluarga kami. Saudara sekalian, saya mulai merasa attach, ya, melekat dengan kampung Raja Seberang di Pangkalan Bun, saudara-saudara sekalian. Saya tidak pernah tahu kampung itu, tapi sejak saya dibawa ke sana saya merasa ada ikatan emosional, ya, terhadap saudara orang-orang di sana, terhadap sejarah dari keluarga kami, saudara sekalian. Dan kemudian saya bisa mengalami masukan-masukan, ya, secara intelektualitas
Saya belajar bagaimana keluarga kami dulu orang-orang sederhana di Kalimantan, lalu dibawa oleh karena persatuan keluarga satu demi satu dibawa datang ke Jawa. Ada persatuan keluarga yang kuat. Saya belajar apa artinya keluarga yang bersatu. Sehingga seperti saya sampaikan, walaupun sekarang papa dan mama kami sudah tidak ada, kami 3 bersaudara tidak bertengkar. Bahkan ketika mereka meninggal, kami tidak bertengkar sedikit pun tentang harta warisan. Sebab kami intim sebagai keluarga. Nah, banyak keluarga pecah karena harta warisan. Karena mereka tidak pernah membangun keintiman. Dan salah satu keintiman jiwa dibangun melalui komunikasi dalam keluarga. Yang lain saudara sekalian, bagaimana membangun keintiman jiwa adalah dengan memiliki pengalaman-pengalaman bersama. Nah ini tadi yang namanya keintiman secara eksperimental. Anda punya kesempatan bersama-sama sebagai keluarga, wisata bersama, makan bersama. Saudara jangan pernah remehkan. Salah satu ingatan saya sebagai seorang anak yang sederhana adalah bahwa dulu untuk beberapa puluh tahun kami hidup di Jalan Johar. Saudara, setelah selesai ibadah minggu malam, pekerjaan rutin yang keluarga saya lakukan adalah makan malam bersama. Dan tempat makannya itu adalah di ujung Jalan Johar, namanya dulu Restoran Anda. Ya, papa, mama, saya kalau ada tamu ya diajak makan di sana. Saudara sekalian, itu rupanya melekat. Ya, sebuah pengalaman eksperimental yang sekarang menjadi model dalam hidup saya. Saya kalau mau akrab sama orang gampang, saya ajak makan. Saudara, saya duduk makan. Berkembang pembicaraan di tempat-tempat menikmati makan. Saudara, rupanya saya belajar dari pengalaman itu untuk menjadi intim dengan keluarga dan kemudian menjadi intim dengan lebih banyak orang. Saya tahu teman pendeta saya, saudara, mengarrange liburan keluarga khusus. Dia suami istri punya anak laki dan perempuan, sengaja pergi setelah menabung sekian tahun. Dia bilang sama saya nabung 2 tahun, 3 tahun, Gideon nabung. Lalu pergi ke New Zealand, sewa mobil sendiri, keliling dari kalau nggak salah selatan ke utara, ya naik mobil saudara, berhenti di tempat-tempat yang eksotis, mengatur rencana perjalanan sendiri, mungkin habis banyak, tapi saya tahu bagi anak-anaknya itu pengalaman eksperimental yang tidak akan tergantikan, yang membangun keintiman dengan orang tuanya sedemikian rupa. Yang paling akhir adalah keintiman secara jasmani, saudara-saudara. Ini 3 keintiman yang perlu kita kembangkan. Dalam Roma pasal 16 ayat 16 dikatakan, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Ada satu bentuk sentuhan fisik di jemaat yang disebut cium kudus, ditulis oleh Rasul Paulus. Nah saudara sekalian, ini menggambarkan hal yang bisa kita kerjakan dan kembangkan di keluarga, yaitu keintiman secara jasmani. Yang mana secara prinsipnya kita tahu, itu bisa dikembangkan melalui sentuhan-sentuhan fisik, saudara sekalian. Sekali lagi kita tidak bicara tentang masalah-masalah seksualitas melulu, itu memang kemewahan suami dan istri. Tapi anak-anak Anda, Bapak Ibu, Papa Mama, membutuhkan sentuhanmu, membutuhkan pelukanmu. Ya, anak-anak Anda membutuhkan pegangan tanganmu ketika berjalan, saudara. Membutuhkan ciuman di pipi dan dahi. Saudara sekalian, mungkin ini bisa jadi berhubungan dengan bahasa cinta seperti yang pernah kita belajar. Tapi sebetulnya melewati bahasa cinta, saya rasa setiap orang butuh mengalami sentuhan fisik. Ya. Oh saudara sekalian, ketika anak-anakmu mau berangkat pagi, Anda memeluk dia dan berkata, hari ini Tuhan Yesus berkati kamu ya nak. Saya bayangkan betapa kepercayaan diri timbul di hidup anak-anak yang dihargai di rumah. Sehingga ketika dia di sekolah, saudara sekalian, dia punya kepercayaan diri yang kuat. Menghadapi bahkan bullying sekalipun, dia berani karena dia sudah punya kekuatan di rumah yang lahir akibat keintiman jasmani dari orang tua. Belum lagi ketika Anda memegang tangan anak Anda ketika menyeberang jalan. Saudara jangan pernah remehkan papa mama. Anda sedang mengalirkan sebuah keberanian, kekuatan, kepercayaan diri, kemantapan. Ya, ayo jalan, kamu bisa. Kata-kata tidak terucap tapi sentuhan menunjukkan sebuah pesan yang kuat
bagi hidup anak-anak Anda. Apalagi pasangan Anda, saudara sekalian. Pasangan Anda butuh untuk Anda peluk setiap hari, Anda cium untuk memberitahu bahwa kamu masih makhluk yang terindah di hidupku. Saudara, mungkin kita udah kehilangan banyak kemesraan setelah puluhan tahun pernikahan. Tapi belajarlah bahwa perkara-perkara sederhana ini penting. Dan ini akan memperkuat keluarga kita. Dan ketika saudara Anda dengan setia melakukannya di dalam segala berkat daripada Tuhan, mengakhiri firman Tuhan hari ini, saudara-saudara sekalian, maka kita akan membangun sebuah keluarga yang kuat dalam hidup Anda dan saya. Dan keluarga yang kuat itu adalah keluarga yang bertumbuh di dalam keintiman, yang mana keintiman itu membawa kesatuan yang lebih, sehingga mengalirlah berkat Tuhan kehidupan selama-lamanya di sana. Saya berdoa supaya Anda bersama dengan saya lebih lagi melakukan firman Tuhan, sehingga kita menikmati keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan membawa keluarga-keluarga kita dalam doa, dalam persekutuan perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersama-sama bersyukur kepada Dia, Tuhan kita. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Yesus, kami datang, katakan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Yesus. Yesus, bersama keluarga, mari bangkit berdiri. Bersama, mari bangkit berdiri. Melayani Tuhan, bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Mari sekali lagi katakan, bersama keluarga, bersama keluargaku melayani. Amin, haleluya. Bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saudara-saudara sekalian, kita siapkan hidup kita untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bapa, kami berdiri di hadapan-Mu, membawa roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu, untuk kami nikmati persekutuannya yang menyucikan hidup kami, yang menguduskan kami, yang mengubahkan hidup kami, yang membaharui hidup kami dan keluarga kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ini. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, kami tahu anugerah-Mu sudah mengalir, dan kami boleh menikmati kekuatan baru dalam persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dimanapun kita berada, makan tubuh Tuhan dengan bersyukur bersama. Kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat cawan di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan hari ini. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, salah satu hal yang Yesus kerjakan di atas kayu salib adalah menyerahkan ibunya, keluarganya kepada Yohanes. Dan meminta Yohanes menjadi anak yang memperhatikan ibunya. Artinya Yesus peduli sama keluarga. Dan Yesus peduli kepada keluarga Anda dan keluarga saya. Mari minum darah Tuhan bersama. Bersyukur untuk pengampunan dosa dan pengenapan janjinya. Kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari dimanapun kita berada, saya tergerak kalau Anda di rumah bersama dengan keluargamu, suami, istri, anak-anak, mulai pegang tangan mereka, mulai bergandengan tangan, mengumpul jadi satu, berkumpul, pegang tangan suamimu, pegang tangan istrimu, pegang tangan anak-anakmu. Mari kita berdoa, bersyukur bersama, berkata, katakan refren dari lagu ini, bersama keluargaku, katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat Papa, kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Segalanya bagi kami Engkau segala. Mari bersyukur, katakan bagi kami Engkau segalanya. Haleluya. Kasih karunia-Mu mengalir di keluarga-keluarga hari ini Tuhan. Mari saya rindu berdoa secara khusus buat laki-laki. Mari setiap istri, setiap anak-anak, kalau ada laki-laki, ada papahmu, ada suamimu di sekitarmu, tumpangkan tangan di pundaknya dan kita berdoa buat laki-laki. Hari ini kami berdoa buat setiap laki-laki, setiap pria di keluarga-keluarga, supaya mereka boleh menerima anugerah Tuhan, menjadi pria-pria yang bangkit untuk mengadakan mesbah keluarga. Pulihkan kami para priamu Tuhan. Kami tahu, kami berjuang tentang perkara ini, tapi biarlah anugerah dan kekuatan-Mu memulihkan kami, dan biarlah doa berkat dari istri dan anak-anak kami menguatkan kami para priamu dipulihkan di dalam nama Yesus. Dan mari para pria sekarang mulai mendoakan istri dan anak-anaknya, tumpangkan tangan di pundak mereka. Bahkan jika ada iman, tumpangkan tangan di kepala mereka. Kami berkati istri-istri dan anak-anak supaya mereka menikmati segala berkat terindah sebagai aliran berkat Tuhan di keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Engkau membangun berkat-Mu di atas persatuan, di dalam persatuan kami sebagai keluarga di hadapan Tuhan. Mengalirlah berkat Tuhan atas istri, atas anak-anak kami, atas saudara-saudara kami di dalam segala berkat daripada Tuhan Yesus. Mampukan kami Tuhan membangun keintiman secara rohani, secara jiwani, secara jasmani di dalam keluarga, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang indah dan indah di hadapan-Mu. Bukan hanya indah di luar, tapi indah di dalam dan juga di luar, menikmati kemurahan dari Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa syafaat kami bagi orang yang berulang tahun sepanjang minggu ini, supaya bertambah segala berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kami berkata di dalam nama Yesus. Jemaat-Mu yang membawa pulang perpuluhan Tuhan, dan semua persembahan taburan dan perkara-perkara yang mereka kerjakan bagi kerajaan Allah, kami bersyukur mereka telah diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Anak-anak kami Tuhan yang sedang mencari sekolah,
Di bulan-bulan ini Tuhan, Engkau menyediakan tempat-tempat sekolah yang terbaik, SMP, SMA, SD, atau bahkan universitas. Tuhan menyediakan tempat-tempat terbaik, bahkan dana yang terbaik. Kami berkata dalam nama Yesus, Tuhan membukakan segala tingkap-tingkap langit memberkati anak-anak-Mu. Setiap pekerjaan Tuhan mulai bergerak dalam ekonomi yang lebih baik. Kami berkata dalam nama Yesus, lebih maju, lebih baik, lebih diberkati. Dan pada akhirnya Tuhan, kami dengan sukacita memberkati Salatiga dan Indonesia. Mari kita berdoa buat Salatiga dan Indonesia. Katakan shalom Salatiga, shalom Indonesia. Katakan 2-3, shalom Salatiga, shalom Indonesia. Kami berdoa untuk pemberlakuan new normal ini. Kami berkata Indonesia mampu, Indonesia bisa, Indonesia dapat. Kami patahkan kata-kata Indonesia terserah yang beberapa waktu lalu sempat timbul. Kami patahkan dalam nama Yesus. Kami berkati Indonesia mampu, disiplin. Indonesia yang bisa disiplin. Indonesia tidak akan lagi mengalami penularan, tapi semua COVID-19 akan turun angka penularannya dalam 14 hari ke depan. Tuhan, kami berdoa semua situasi Indonesia menjadi lebih baik. Kami berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, Kau mengizinkan kami menjadi gereja yang memberkati ke dalam, tapi juga boleh ke beberapa tempat yang lain, Medan, Nepal, dan tempat-tempat yang lain yang akan kami jamah. Kuatkan kami, dan Bapa Surgawi, biarlah Engkau memberkati semua gereja-Mu di seluruh dunia, offline, online kah, semua mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Pada akhirnya kami akan akhiri kebaktian hari ini dengan mengangkat tangan kami dan saudara-saudara sekalian. Biarlah kita tahu kita menerima berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semua kemurahannya diberikan dalam hidup kita di dalam satu nama, namanya Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur bersama kita, katakan bila Engkau tak besertaku, tidak berjalan, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku